Haleluya. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 46 sampai ayat 49 dengan perikop 2 macam dasar. Yang sudah ketemu katakan yes. Puji Tuhan, di screen ada, kita dibantu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Saya kasih Tuhan, mumpung suasana Imlek, ya. Saya percaya setiap kita walaupun tidak merayakan Imlek, semuanya bersuka cita. Kita diingatkan kembali ini tahun yang baru. Ada janji permulaan yang baru. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika memasuki tahun permulaan yang baru, ada janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Tapi di antara janji dikatakan pintu-pintu terbuka, berkat-berkat mujizat yang tidak lazim itu terjadi dalam kehidupan kita. Di waktu bersamaan ada perintah untuk kita taati bersama-sama. Nah, mumpung masih di awal tahun masuk permulaan baru dan belum sampai di ujung tahun, saudara, mari kita ingat kembali apakah kita sudah mulai melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ketika ada perintah dan janji Tuhan berkata, buka ladang baru, apakah kita yang didorong oleh suara Roh Kudus sudah mulai melangkah mentaati apa yang Roh Kudus katakan kepada kita? Atau kita berjalan dalam ketakutan Tuhan, apakah mungkin aku melakukannya sesuai dengan yang Engkau perintahkan? Ketika kita disampaikan melepaskan pengampunan, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam dalam hati kita, sebaliknya melepaskan kasih, memberikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita, apakah kita sudah melakukannya, saudara? Saudara, ketika kita bersemangat mendengar janji Tuhan dan berkata amin kepada janji Tuhan, jangan lupa saudara bahwa kita juga dituntut untuk melakukan dan mentaati firman Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika memasuki tahun permulaan baru dikatakan gelombang semakin lama akan semakin besar. Ya, gelombang semakin lama semakin besar, tetapi janji Tuhan semakin lama semakin besar juga. Kemuliaan yang tersedia kepada gereja Tuhan semakin lama semakin besar pula. Pentakosta yang ketiga arti katanya ada gelombang yang semakin besar. Yoel 2 berkata yang berseru di atas gelombang yang besar, yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin, saudara. Nah, kalau kita baca warta minggu kemarin, ada nubuatan dari Cindy Jacob. Ya, minggu kemarin saudara bisa perhatikan ada salah satu perikopnya berkata, tahun permulaan baru di musim ini, di tahun ini akan ada musim yang disebut musim tiba-tiba. Segala sesuatu serba mendadak, segala sesuatu tiba-tiba di luar dugaan, baik secara positif, itu berkat-berkat Tuhan, tapi juga secara negatif akan terjadi badai yang tiba-tiba. Tidak ada yang tahu, tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba terjadi gelombang begitu saja. Baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bisnis, karir, tiba-tiba secara ekonomi, politik bisa saja terjadi secara tiba-tiba, saudara. Dan tidak ada yang tahu. Baru-baru ini ada rekan kita hamba Tuhan, tiba-tiba lagi khotbah dipanggil Tuhan. Baru minggu-minggu kemarin, saudara. Kejadiannya serba mendadak. Dan tidak ada yang tahu.
Saya kasih Tuhan, dalam keadaan yang serba tiba-tiba ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan bangunan iman kita? Jika ada gelombang yang tiba-tiba datang kepada keluarga kita, bagaimana bangunan pernikahan kita? Jika ada badai yang tiba-tiba melanda kehidupan kita, bagaimana bangunan kehidupan kita? Bagi bisnis kita, bagi karir kita. Kalau gelombang ini tiba-tiba datang, bagaimanakah posisi berdiri karir kita, bisnis kita? Apakah tetap berdiri dengan teguh atau dikatakan seperti firman Tuhan, ia roboh dan hebatlah kerusakannya. Saya kasih Tuhan, itu serba tiba-tiba bisa terjadi. Sebab itu penting bagi setiap kita, kata firman Tuhan ini, yaitu setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga mengikutinya dengan melakukannya. Katakan amin. Karena setiap kali kita melakukan firman Tuhan, dikatakan saudara, kita seolah-olah seperti menggali sebuah dasar bagi kehidupan kita, sebuah dasar bagi iman kita, sebuah dasar bagi hidup keluarga kita, sebuah dasar bagi usaha kita, sebuah dasar yang dalam bagi karir kita, sebuah dasar yang sangat kokoh bagi seluruh aspek kehidupan kita. Dan dikatakan bila banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin saudara. Setiap langkah ketaatan kita seperti menggali sebuah dasar. Seperti menggali sebuah fondasi yang kuat bagi bangunan yang di atasnya kita akan bangun, saudara. Sebab itu penting bagi setiap kita untuk melakukan apa yang kita sudah dengar dari firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, gelombang ini bisa terjadi kapan saja, tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita melangkah dalam ketaatan, kita tahu pasti fondasi kita makin lama makin kuat. Hal itu bisa terjadi kapan saja, tapi bangunan iman kita, bangunan keluarga kita tetap kokoh, tetap teguh, tidak bisa hancur, tidak tergoyahkan. Katakan amin, saudara. Karena di tahun ini, di zaman akhir ini, gelombangnya ini menerpa siapa saja. Bukan berarti kita terhindar dari gelombang, tidak bukan terhindar, saudara. Tapi ketika gelombang itu datang, kita didapati tetap kokoh. Amin, saudara. Amin, saudara. Justru ketika gelombang itu datang bukan menghancurkan kita, tapi justru menambah kemuliaan bagi mereka yang memiliki dasar yang teguh. Bagaimana dasar itu bisa teguh? Ketika setiap kali firman Tuhan katakan, seperti apakah aku samakan orang ini? Seperti orang yang mendirikan sebuah dasar. Orang-orang yang taat mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Mengapa kita perlu mentaati perintah Tuhan? Karena mentaati adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah pujian tadi kita menyanyi, ya Aba, Bapa, ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara, kita begitu memiliki sebuah kerinduan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah yang ingin Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengasihinya dengan segenap hati kita. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, tapi ada firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes pasal 14. Dikatakan demikian ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Ternyata menuruti perintah Tuhan, ternyata ketaatan adalah ekspresi kasih kita juga kepada Tuhan. Kita bisa berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi kalau tidak disertai dengan ketaatan, maka kasih kita harus dipertanyakan. Yang kedua, ketaatan adalah barometer tingkat kasih kita kepada Tuhan. Setiap langkah ketaatan kita sedang memperlebar, kita sedang memperluas, kita sedang memperdalam kasih kita kepada Tuhan. Setiap kali langkah ketaatan terhadap firman Tuhan, itu sedang memperluas kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan,
harus juga disertai dengan kita menuruti segala perintah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, aku menyebut kamu mengasihi aku. Kalau kita balik, jikalau kamu tidak menuruti perintah-perintahku, maka kamu, apa saudara? Saudara bisa jawab sendiri. Nah saudara kasih Tuhan, ekspresi kasih kita, ungkapan tulus dari mulut kita, Tuhan aku mengasihi engkau, harus juga ditandai dengan sebuah tindakan, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Katakan amin saudara. Ada janji yang besar yang Tuhan berikan di tahun permulaan yang baru. Ada mujizat yang tidak lazim Tuhan sediakan. Tapi jika Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, mari ambil langkah ketaatan. Karena dengan mengambil langkah ketaatan yang pertama, kita membangun dasar yang kokoh buat bangunan kita. Di akhir zaman, hari di mana semakin jahat, gelombang bisa terjadi, tapi kita tetap kokoh berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku. Saudara, gelombang bisa terjadi, kita akan tetap berdiri teguh karena kita taat. Katakan amin saudara. Yang kedua adalah karena kita mengasihi Tuhan. Semakin kita taat, semakin tampaklah bagi Tuhan. Ini ukuran yang firman Tuhan katakan, tampaklah bagi Tuhan bahwa kita benar-benar sungguh mengasihi Dia. Karena orang-orang yang mengasihi Dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 26 ayat 39, suatu kali Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk rencana besar penebusan umat manusia. Dalam hatinya Yesus berpikir, Tuhan, ia mulai membayangkan dalam keilahiannya sebagai manusia, saudara, bahwa peristiwa berdarah akan terjadi, Via Dolorosa sampai ke puncak Kalvari. Tuhan, ini begitu sakit, penderitaan yang luar biasa aku harus alami. Dalam doa Yesus dengan peluh darah itu, ia berkata, Tuhan, jikalau mungkin, biarlah kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi doa ini tidak berhenti di situ, ia lanjutkan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara kasih Tuhan, untuk harga sebuah ketaatan tidak mudah. Ya, tidak mudah. Sering sekali terjadi perlawanan dalam hati dan pikiran kita untuk mentaati Tuhan. Karena kita belum memahami secara penuh, puzzle-nya belum lengkap. Kita tidak dikasih tahu secara lengkap bagaimana detailnya. Tapi yang Tuhan inginkan untuk kita melangkah taat, kadang-kadang dalam ketidaktahuan dan ketidakmengertian kita. Tapi Tuhan Yesus, saudara, membayar harga yang mahal untuk sebuah ketaatan. Tapi hasilnya seluruh manusia yang percaya kepadanya ditebus dari dosa-dosa. Ada karya penebusan yang luar biasa yang lahir dari sebuah sikap yang taat. Saya kasih Tuhan, Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya melihat ketaatan adalah berarti kita bersedia dengan rela mengenyampingkan agenda pribadi kita dan mengedepankan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Hal-hal sederhana bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, di waktu yang bersamaan kita sedang melakukan apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, atau sibuk dengan urusan kita. Dan ada di waktu yang sama dorongan Roh Kudus untuk mengajak kita bersekutu dan berdoa. Manakah pilihan kita? Manakah pilihan kita? Saudara kasih Tuhan, mentaati Tuhan artinya seperti Tuhan Yesus dengan rela mengenyampingkan keinginan atau kehendak pribadinya dan mengedepankan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tidak mudah, tapi itulah harga sebuah ketaatan supaya memiliki fondasi yang kuat sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus selama-lamanya, dari sorga Tuhan melihat bahwa anak-anaknya mau mentaati Dia sampai selama-lamanya. Kasih dan ketaatan berjalan bersama-sama. Yang percaya katakan amin, saudara.
Nah, saudara kasih Tuhan, sebab itu mari kita terus melangkah dalam ketaatan kita. Saudara, ayat ini diawali dengan kata Tuhan, Tuhan. Ini menunjukkan dan memberikan penekanan kepada setiap kita bahwa ayat ini dialamatkan kepada anak-anak Tuhan. Karena kitalah yang berseru Tuhan, Tuhan. Ayat ini dialamatkan kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Firman Tuhan memberikan penekanan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Mungkin kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ayat ini berkata demikian, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Sering sekali mungkin kita berseru dalam doa kita. Dengan sebuah permohonan, Tuhan, aku merindukan A, B, dan C. Dalam sebuah doa, kita merindukan Tuhan menjawab doa-doa kita. Tapi dari surga Tuhan berkata, engkau berseru Tuhan, Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saya kasih Tuhan, maka doa-doa kita itu seperti nyangkut di plafon. Bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita jika dari surga ia berkata kita berseru Tuhan, Tuhan. Kita memberikan komitmen, kita menyatakan hati kita yang mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan katakan, dengan apakah aku samakan orang ini dengan seseorang yang tidak memiliki dasar bangunan. Sehingga ketika banjir melanda rumah itu akan segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tapi sebaliknya saudara, ketika kita berdoa dan di waktu yang bersamaan kita juga mau melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan berkata, orang-orang seperti ini, ia seperti bangunan yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Badai boleh datang, bangunannya tidak tergoyahkan. Katakan amin, saudara. Sebab itu saudara, dalam seruan permohonan doa kita harus disertai sebuah sikap ketaatan kepada Tuhan. Sering sekali dalam doa kita, Tuhan jawab permohonanku. Tuhan ingatkan dalam hati kita, oke, ampuni si ini dulu. Tapi begitu dikatakan ampuni si ini dulu, langsung hati kita, wah, gak bisa Tuhan, kalau yang sama ini saya harus buat perhitungan. Ketika Tuhan katakan dalam doa kita, Tuhan aku merindukan ini terjadi dalam kehidupanku. Tiba-tiba ada suara lembut dalam hati kita berkata, tinggalkan sikapmu yang seperti ini. Tinggalkan gerammu, tinggalkan amarahmu, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Ini sering sekali Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Tapi di area itu kita enggan melakukannya. Maka perkataan ini tepatlah dialamatkan kepada kita. Yang berdoa tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi sebaliknya saudara, kita yang berdoa dan melakukan apa yang Tuhan katakan, saya percaya pintu-pintu sorga terbuka. Katakan amin saudara. Pintu-pintu berkat Tuhan terbuka, pintu-pintu mujizat terbuka, pintu jawaban doa terbuka bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Tapi disertai sebuah tindakan yang mau melakukan perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mengapa ketaatan itu begitu penting? Matius pasal yang ketiga. Ada sebuah peristiwa Matius pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17 saudara. Ada sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus, ketika Pastor Wisdom kita dengar tadi, sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus mau turun dalam pelayanannya. Sebelum itu ada masa pencobaan 40 hari, tapi sebelumnya Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah saudara, ketika ada peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan ini, dalam pasal yang ketiga Injil Matius ayat 15 sampai 17 berkata demikian. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara kasih Tuhan, mengapa penting ketaatan dalam kehidupan kita? Ini sejalan dengan janji Tuhan di tahun permulaan yang baru.
Karena ketaatan melahirkan perkenanan Tuhan. Katakan amin, saudara. Sapa kanan kiri, ayo taat, karena taat melahirkan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Ini lebih dari sekedar upah yang kita terima, saudara. Perkenanan Tuhan membuat kita berjalan mengalami apa yang tidak lazim. Orang berkata favor is unfair. Perkenanan itu tidak adil, ya. Tapi perkenanan tidak serta-merta datang begitu saja. Ada langkah ketaatan yang mendahului perkenanan. Perkenanan akan membuat kita berjalan dalam extraordinary faith. Berjalan dalam iman yang luar biasa. Dalam langkah-langkah kehidupan yang luar biasa. Akan membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu perkenanan Tuhan. Tapi ada hal yang mendahului perkenanan Tuhan, yaitu ketaatan. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, ia berkata, membuka tali kasutnya saja, aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan berkata, supaya digenapi apa yang Tuhan kehendaki. Supaya genaplah apa yang Tuhan perintahkan. Ia memberi dirinya dibaptis, saudara. Saya tidak concern dengan baptisannya, tapi kalau ada yang belum dibaptis, berikan diri saudara dibaptis. Tapi langkah ketaatan Tuhan Yesus memberi dirinya dibaptis, membuat ia melahirkan perkenanan dalam kehidupannya. Langit-langit terbuka. Dan ada suara di sorga berkata, inilah anakku. Tuhan Yesus juga akan berkata kepada mereka yang taat kepadanya, inilah anakku. Kepadanya aku berkenan. Dalam catatan yang sama yang dicatat oleh Injil Lukas, saudara, dikatakan bahwa inilah anakku, kepadanya aku berkenan, pasal 9:35, tetapi ada kalimat berikutnya dikatakan dengarkanlah dia. Yang pertama, ketaatan melahirkan perkenanan Tuhan. Ada berapa banyak yang mau perkenanan Tuhan? Diperlukan ketaatan untuk melahirkan perkenanan Tuhan. Yang kedua, ketika kita berjalan dalam ketaatan, pintu-pintu sorga terbuka bagi kita. Katakan amin, saudara. Kalau doa kita seperti nyangkut di palang tembaga, maka ini waktunya untuk kita memutuskan taat. Mudah enggak? Yesus saja berdarah-darah untuk ketaatan, saudara. Enggak ada jalan pintas menuju kehebatan, menuju perkenanan, menuju kemuliaan. Ada langkah ketaatan yang harus kita lakukan terhadap perintah-perintah Tuhan. Saya kasih Tuhan, dikatakan demikian, ketika dibaptis, ada suara yang berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yang berikutnya dikatakan, dengarkanlah dia. Yang ketiga dikatakan, ketaatan melahirkan otoritas dan kuasa. Bapa di sorga berkata, dengarkanlah dia. Itu kuasa, saudara. Itu otoritas. Ketika kita memutuskan untuk taat, saudara, arti katanya kita sedang berjalan dalam agenda yang memberikan perintah. Ketika kita berjalan dalam ketaatan, arti katanya kita sedang berjalan dalam agenda sang pemberi perintah. Dan yang kita mau taati adalah perintah Tuhan. Sang pemberi perintah adalah Tuhan. Mentaati arti katanya kita berjalan dalam kuasa sang pemberi perintah. Arti katanya otoritas dan kuasa Allah ada pada setiap orang percaya yang taat. Katakan amin, saudara. Itu dia. Tadi pagi saya pakai ilustrasi dengan profesi kepolisian. Mohon izin kalau ada profesi kepolisian. Seorang kepolisian dengan bobot badan katakanlah 70-75 kg ideal, saudara. Ya. Dengan seragamnya. Ketika dia berdiri di persimpangan jalan, tiba-tiba ada truk dengan muatan 10 ton. Saudara bisa bayangkan kalau dihajar Pak Polisi ini hancur enggak, saudara? Hancur enggak? Hancur. Tapi Pak Polisi ini dengan gagah berdiri di persimpangan jalan. Dia angkat satu tangannya, saudara. Berhenti enggak truk 10 ton itu, saudara? Berhenti enggak? Apa karena dia hebat? Dia punya otot yang kuat? Dia sanggup menahan laju truk 10 ton, saudara? Enggak. Tapi karena otoritas yang diberikan kepadanya.
Ia sanggup menahan kekuatan yang hebat. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berjalan dalam ketaatan, arti katanya kita berjalan dalam agenda Sang Pemberi perintah. Kuasa Tuhan menyertai orang-orang yang percaya yang berjalan dalam ketaatan. Katakan amin. Ketika ada serangan-serangan si jahat, ada panah api si jahat yang dilontarkan kepada kita, ada kuasa Allah yang menyertai setiap kita karena kita berjalan dalam ketaatan. Sebaliknya kalau kita tidak berjalan dalam ketaatan, yang datang adalah intimidasi. Ketika melakukan sesuatu, ada orang sakit mau mendoakannya, ada tuduhan dalam hati, ada tuduhan dalam pikiran. Walah kamu doain orang, hidupmu aja tidak becus. Ada intimidasi dalam hati kita. Sebaliknya kalau kita melangkah dalam ketaatan, melahirkan conviction of faith, keyakinan iman dalam kehidupan kita. Sehingga kita berjalan confidence, mendoakan orang. Melepaskan kuasa Tuhan. Berdoa buat orang sakit, mengusir setan. Tidak ada intimidasi karena tidak ada celah, tidak ada jejak si jahat mau mengintimidasi kita. Tapi bagaimana kita memanifestasikan kuasa yang sedang dicurahkan Tuhan besar-besaran di Pentakosta yang ketiga? Kalau kita berkata amin kepada kuasa tapi tidak melangkah dalam ketaatan. Justru dalam ketaatan kita arti katanya berjalan dalam otoritas Sang Pemberi perintah. Kuasa Tuhan menyertai setiap kita. Si jahat boleh melepaskan serangan yang berat. Yang bagi orang-orang tidak taat akan hancur, tapi sebaliknya bagi orang-orang yang taat ada kuasa diberikan menahan kuasa-kuasa si jahat. Katakan amin saudara. Kalau mau perlindungan Tuhan, berjalan dalam ketaatan. Kalau mau kuasa Tuhan, berjalan dalam ketaatan. Kalau mau ada otoritas dalam ucapan kita, dalam doa kita, mengubah masalah kita, berjalanlah dalam ketaatan. Ketaatan melahirkan otoritas bagi orang percaya. Katakan amin. Katakan amin saudara. Orang hidup, orang percaya yang hidup saudara harus berjalan dalam kuasa dan otoritas. Tapi itu semua harus dilahirkan dari ketaatan. Masalahnya kita kadang-kadang sulit untuk taat. Ya. Karena kenapa? Belum paham. Karena kenapa kita punya kehendak sendiri. Punya kesenangan sendiri. Sebab itu saudara, ketaatan membutuhkan kerelaan untuk menyampingkan agenda pribadi dan mengedepankan kehendak Tuhan. Mudah enggak? Yesus membayar harga yang mahal. Tapi hasilnya luar biasa. Ada rencana besar Tuhan dalam kehidupan mereka yang memilih untuk hidup taat. Katakan amin saudara. Ketaatan membuka pintu penyediaan Tuhan. Kisah pengorbanan Ishak di salah satu gunung di Tanah Moria dalam Kejadian pasal yang ke-22. Abraham tahu, kita tahu bahwa Ishak ini adalah putra tunggal yang akan mewariskan semua harta dan keturunan Abraham. Garis keturunannya sangat tertumpu dan ditentukan oleh Ishak ini. Tapi di waktu yang sama Tuhan berkata, Abraham, bawa Ishak dan persembahkan dia sebagai korban di hadapanku. Di negeri Moria di salah satu gunung yang aku akan perintahkan kepadamu. Apa yang dilakukan Abraham? Tidak mencela-mencela saudara. Ya. Tapi dia langsung melangkah dalam ketaatan. Mudah enggak? Enggak. Dalam hatinya pasti, aduh Tuhan. Ini kan anak yang Tuhan janjikan. Entah ngomong entah enggak sama Sarah saudara. Ya, kalau ngomong mungkin disembunyiin. Ya. Tapi dia melangkah dalam ketaatan dengan penuh tanda tanya. Belum paham seluruhnya. Tepatnya puncak bukit yang manapun Tuhan katakan nanti aku kasih tahu. Jalan dulu. Abraham taat. Singkat cerita sampai di puncak gunung di Tanah Moria ini saudara. Ketika dia hendak menyembelih Ishak, malaikat menahan tangannya dan berkata, aku telah melihat ketaatanmu. Tiba-tiba tampaklah seekor binatang tertambat. Di lokasi ia mengorbankan Ishak itu dan menggantikan Ishak menjadi binatang tambatan tadi dan dikorbankan kepada Tuhan. Sejak saat itu saudara, Abraham menyebut ia sebagai Jehovah Jireh.
Alkitab mencatat Abraham mencatat dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saya kasih Tuhan, sejak itu kita kenal bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Karena sebuah ketaatan. Ketaatan melahirkan penyediaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Dalam ketaatan kita juga melangkah dalam pelayanan kita. Gembala kita juga melangkah dalam ketaatan dalam pelayanan-pelayanan. Mungkin sudah pernah disaksikan satu kali dalam pelayanan kita di Pulau Pinang, Malaysia. Dalam konferensi doa sekitar 4 hari bersama hamba-hamba Tuhan seluruh Malaysia. Dan gembala kita menjadi keynote speaker, menjadi pembicara utama. Di tengah-tengah seminar itu saudara dapat kabar bahwa 50 orang dari jemaat kita yang ada di Pinang akan dipindah ke Malaka. Pertumbuhannya pesat luar biasa, tapi 50 orang bukan jumlah yang kecil. Sekali dipindahin, mendadak saudara. Kebayang kira-kira mereka mau ibadah di mana nanti. Bisa sporadis, bisa terserak saudara. Tidak tahu ibadah di mana. Tapi ketika kita berdoa, dorongan Roh Kudus berkata, buka gereja di Malaka. Melangkahlah kita dalam ketaatan. Buka ladang baru kata gembala kepada jemaat. Maka kepadanya dikatakan buka ladang baru dalam pelayanan saudara. Dia melangkah dalam ketaatan. Kamis malam kita doakan. Jumat malam mereka akan berangkat. Artinya Sabtu pagi akan sampai di Malaka saudara. Minggu ibadah kemana? Tapi ketika itu kita berdoa, kita menghubungkan, kita telepon satu orang teman hamba Tuhan di KL, Kuala Lumpur. Kemudian kita dihubungkan lagi ke Malaka seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba kita langsung terhubung dengan hamba Tuhan yang ada di Malaka itu. Dan dia berkata, datanglah kemari, tempat sudah siap. Kalian tinggal muji nyembah Tuhan di sini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan dulu. Tempatnya sudah tersedia. Alat musik, kursi, semua mereka siapin, proyektor. Semua mereka siapin saudara. Mereka bersihin, kita tinggal make. Ibadah pertama lawatan Tuhan turun, luar biasa saudara. Dan mereka diberkati dengan pelayanan kita. Saudara kasih Tuhan, ini penyediaan Tuhan. Satu tempat dengan izin gereja di Malaysia. Mungkin saudara pikir, biasa saja orang ibadah di satu tempat. Enggak, ini di negeri jiran saudara, dengan tempat semua sedia dengan izin gereja. Ini sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Di Indonesia aja nggak mudah dapat izin gereja, apalagi di seberang sana. Ini tanda Tuhan, kalau kita melangkah dalam ketaatan, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Saya kasih Tuhan, ketaatan Abraham berbuah baik bagi dirinya, juga keturunannya dan segala bangsa. Karena ketaatan Abraham, segala bangsa diberkati. Ketaatan itu baik buat diri kita, buat keturunan kita, dan buat banyak jiwa-jiwa. Ada maksud penyelamatan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melangkah dalam ketaatan. Ketika Tuhan dorong kita untuk mengucapkan berkat, mendoakan seseorang, memberitakan kabar baik kepada seseorang. Melangkahlah dalam ketaatan dan bukalah mulut kita. Kita tidak akan pernah tahu, mungkin itulah titik mereka akan diselamatkan lewat kesaksian kita saudara. Ada banyak orang sedang menantikan anak-anak Tuhan berjalan dalam ketaatan. Karena ketaatan itu baik bagi diri kita, baik buat keturunan kita, dan baik bagi banyak orang yang sedang menantikan jalan keselamatan. Berjalanlah dalam ketaatan. Saya kasih Tuhan, karena ketaatan Yesus kepada Bapa, manusia diselamatkan. Andai kata Yesus berkata, ndaklah Tuhan, gua nggak ngapa-ngapain, gua yang sakit. Ndak deh, langsung dia berubah menjadi ilahi. Langsung kabur dari bumi. Kira-kira apa saudara? Kita jadi apa saudara? Jadi nggak ada apa-apa. Binasa. Hidup tinggal masuk neraka saudara. Tapi karena Tuhan memilih ketaatan dengan harga yang mahal. Taat sampai mati. Setiap kita beroleh anugerah. Setiap kita beroleh janji keselamatan. Setiap kita memiliki masa depan dan hari esok. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. 1 Samuel 15 ayat ke-22.
Kita buka bersama-sama 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Saya kasih Tuhan, dalam ayat ini seolah-olah Tuhan berkata, ia menempatkan derajat ketaatan di atas korban yang kita bisa persembahkan. Ia menaruh derajat ketaatan lebih tinggi daripada korban yang kita bisa persembahkan. Bukan berarti kita menghilangkan korban, enggak. Tapi kita menyempurnakan korban bakaran yang kita bawa setiap minggu, setiap hari dengan melangkah dalam ketaatan. Katakan amin, saudara. Dikatakan apakah lebih baik mempersembahkan korban daripada mendengarkan? Kata mendengar di sini equal dengan kata ketaatan. Sama dengan kata ketaatan, melakukan perintah Tuhan. Justru dikatakan justru ketaatan lebih baik daripada korban sembelihan. Tuhan sedang memberikan penekanan, ada hal yang harus kita lakukan setelah kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita mempersembahkan korban syukur kita. Kita mempersembahkan korban diakonia kita. Kita mempersembahkan hidup kita di altar Tuhan, dalam penyembahan kita. Tambahkan dengan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Itu akan membuat kehidupan kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Katakan amin, saudara. Dan tidak seorang pun akan menarik turun apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tapi sebaliknya Saul karena tidak mentaati, maka dikatakan ia diturunkan dari jabatannya sebagai raja. Tapi sebaliknya orang-orang yang taat, tidak ada apa-apa pun yang bisa menurunkan kita. Karena Tuhan yang menempatkan kita pada posisi kita. Katakan amin, saudara. Karena Tuhan yang menaikkan, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menutup kalau kita berjalan dalam ketaatan. Sebab itu saudara, mari pilih ketaatan, melangkah dalam ketaatan. Mudah tidak ada jalan pintas menuju kemuliaan. Kita harus taat setiap saat dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana memiliki hati yang taat? Ketaatan membutuhkan proses demi proses. Kita berkata bagaimana Abraham bisa begitu hebat ketaatannya. Sehingga dia melahirkan penyediaan yang begitu luar biasa. Menjadi orang nomor wahid pada zamannya. Kekayaannya luar biasa. Namanya dikenang dan orang-orang percaya disebut dalam namanya. Bapak orang beriman, saudara. Saya kasih Tuhan, karena ketaatan itu. Ketaatan sebuah proses. Bagaimana saudara Abraham bisa sampai pada titik seperti itu? Kalau kita terkagum-kagum melihat orang, waduh dia kok taat banget ya. Dia kok bisa seperti itu ya. Itu tidak serta-merta mereka bisa melakukan seperti itu. Tapi proses demi proses. Ada ketaatan-ketaatan kecil yang mereka lakukan, yang terus-menerus sampai mereka bisa melewati sebuah tingkat ketaatan yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Mulai dari perintah Tuhan meninggalkan kampung halamannya. Dari Ur Kasdim, ia berjalan ke Haran sampai ke tanah yang Tuhan janjikan kepadanya. Itu dengan pergumulan. Tapi dia mentaati satu persatu. Sampai pada satu level yang tinggi ketaatan, dia lewati dengan begitu cakap, saudara. Sebab itu ketaatan adalah sebuah proses setiap hari. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 16, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada proses setiap hari yang kita harus disiplinkan. Kita kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Efesus pasal 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Diperlukan usaha supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Katakan amin, saudara. Bukan unsur paksaan, dibutuhkan kerelaan di pihak kita untuk mengedepankan kehendak Tuhan di samping kehendak kita sendiri. Oh, ada banyak hal yang kita sukai untuk kita lakukan. Ada banyak pilihan yang kita bisa pilih untuk menyenangkan kehidupan kita. Tapi orang-orang yang taat, dikatakan saudara, mereka mengedepankan kehendak Tuhan. Dan atasnya dikatakan pintu terbuka, perkenanan tersedia, penyediaan tersedia. Mereka berjalan dalam otoritas dan kuasa. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Katakan amin, saudara. Itu langkah ketaatan. Saudara kasih Tuhan, mari kita melangkah dalam ketaatan. Pada akhirnya saudara, setelah latihan-latihan iman yang terus kita lakukan, akan melahirkan sebuah tingkat ketaatan yang luar biasa, yang melahirkan mujizat yang besar. Langkah-langkah ketaatan kecil yang kita lakukan akan terus memperluas kasih kita kepada Tuhan. Dan tidak ada apa-apa pun yang akan menggoyahkan kasih kita, yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Kita tidak lagi berpangku, kita tidak lagi berpatokan kepada situasi kita. Kita tidak lagi berpatokan kepada kondisi yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki kasih yang dalam. Karena kita memiliki dasar yang dalam. Ketaatan yang dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak orang katanya mengasihi Tuhan. Tapi ketika badai datang, mereka berubah tidak mengasihi Tuhan. Ada banyak orang awalnya setia kepada Tuhan, tapi begitu keadaan seolah-olah berputar balik saudara, mereka tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh di saat suka, tapi meninggalkan Tuhan ketika semuanya hal yang buruk terjadi. Atau sebaliknya, ketika mereka dalam keadaan di bawah, mereka datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi begitu diangkat dalam kemuliaan mereka lupa sama Tuhan. Karena kenapa? Tidak punya dasar yang kuat. Tapi setiap langkah ketaatan kita akan membangun dasar yang kuat bagi iman kita. Ketika badai itu datang, kita tetap kokoh berdiri. Katakan amin, saudara. Setiap langkah ketaatan kita, kita sedang memperluas kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan adalah sebuah proses. Ketaatan adalah sebuah latihan setiap hari yang harus kita lakukan. Pada akhirnya, ambillah sebuah keputusan yang bulat dalam hati kita. Hari ini ke depan, sebelum tahun permulaan baru ini berakhir, untuk memilih berjalan dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Katakan amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebagai sebuah kesimpulan, badai dan gelombang tidak bisa kita hindari. Tetapi siapakah yang akan tetap berdiri tegak di tengah badai adalah orang yang taat. Setiap langkah ketaatan artinya kita sedang menggali sebuah dasar yang kokoh bagi iman kita. Ketaatan adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Maka 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 berkata, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya.